Guys, selamat datang kembali di channel Oyen Keke. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Apakah Permaisuri benar-benar berencana untuk berperang dengan rumah surgawi? Bahkan jika saya menunggu di sini dan tidak membunuhnya, apa yang harus dilakukan? Menurutmu, bisakah kamu kembali ke atas setelah bereinkarnasi? Suara Yibuyun keluar perlahan, dan dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, di atas geladak. Yibuyun, mungkinkah kepalamu dipukuli oleh Yang Mulia sehingga menjadi bodoh? Bahkan jika dia bereinkarnasi, dia tetap Yang Mulia, kata Ratu sambil mencibir. Sayang sekali bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk kembali ke puncak. Semua pemain kuat dari aliansi Dewa Pertarungan telah dipindahkan ke alam Dewa Kuno. Sepertinya mereka semua ada di sini sekarang. Kebetulan saja kali ini kami bisa menangkap kalian semua. Yibuyun mencibir dan melihat sekeliling. Saat berbicara, beberapa lubang cacing singularitas muncul di sekitar, dan kemudian satu demi satu, Bahtera pecinta benih perlahan-lahan keluar. Segera, Bahtera memancarkan aura yang sangat kuat, dan semua 10 raja roh dari rumah surgawi turun. Tampaknya targetnya sangat jelas saat ini. Xiaoyan harus dibunuh hari ini. Selain Hanmo dan Kuijun yang tiba lebih dulu, 8 bahtera raksasa pecinta benih muncul satu demi satu. Dengan tambahan keduanya, ke-10 raja roh datang ke sini. Pertempuran kedua belah pihak tampaknya dalam pemahaman diam-diam. Mereka semua berhenti untuk sementara waktu dan mundur ke camp masing-masing. Situasi saat ini telah mencapai titik tidak bisa kembali. Semua 10 raja roh dari rumah surgawi telah turun. Dapat dilihat dari sini bahwa tekad mereka untuk membunuh Xiaoyan pasti, dan tidak akan membiarkan Xiaoyan memiliki kesempatan untuk terus tumbuh. Nanfu, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu dapat melindunginya? Suara cibiran Yibuyun terus menyebar, dan mata Ratu juga tenggelam. Xiaoyan, dengarkan aku. Ratu mengirim transmisi suara pribadi ke Xiaoyan dengan jiwanya. Situasi ini tidak dapat diubah. Jika ada perang, saya khawatir kedua belah pihak akan berdarah. Dan hasil seperti ini persis seperti yang ingin dilihat oleh rumah surgawi. Dan ada keberadaan yang lebih kuat yang tersembunyi di belakang mereka. Tapi pertempuran ini dimulai karena kamu. Jadi sekarang hanya ada satu cara untuk menyelesaikan pertempuran ini. Suara Ratu terdengar di benak Xiaoyan. Metode apa? Tanya Xiaoyan. Kamu benar-benar menghilang dari sini, kata Ratu dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Matanya memandang Ratu dengan curiga. Apa maksud Permaisuri? Anda ingin saya mati? Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Permaisuri segera menoleh, menatap Xiaoyan di matanya yang indah, seolah menatap orang bodoh. Tentu saja tidak. Mungkin kamu bisa meninggalkan dunia sensi. Ratu terus mengirimkan suara. Dan pada saat ini, Xiaoyan dan Ratu sedang melihat medan pertempuran dari jarak jauh. Nanfu, apakah kamu ingin menukar nyawa mereka dengan nyawa yang tertinggi? Kamu tidak berpikir kamu akan memiliki ide naif seperti itu. Tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kamu menyerahkan yang tertinggi, surga dan manusia akan melupakan ini. Permaisuri harus tahu bahwa dengan kekuatan alam Dewa Kuno Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi lawan rumah surgawi saya. Begitu Anda mulai bertarung, alam Dewa Kuno kemungkinan besar akan dihancurkan. Anda harus berpikir jernih dan menjaga perbukitan hijau di sini.
Yi Buyun terus berbicara, tetapi raja roh lainnya tidak berbicara. Mereka hanya perlu menyebarkan aura mereka secukupnya untuk menakut-nakutinya. Xiaoyan tertegun sejenak dan langsung teringat pohon dunia di lantai 10 pagoda roh kekosongan. Zhen tua berkata bahwa dia bisa menggunakan pohon ini untuk menuju ke dunia lain yang tidak dimiliki. Meninggalkan Sensi, gumam Xiaoyan. Sepertinya semua ini terjadi terlalu cepat. Xiaoyan sama sekali tidak siap. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menembus keabadian di Sensi. Tetapi karena kekuatannya terus berubah, dia kuat dan sekarang masalahnya bahkan lebih buruk. Tindakan skala besar istana surgawi hanya untuk mencekiknya. Bahkan jika mereka dapat melarikan diri sekarang, rumah surgawi mungkin masih menggunakan semua kekuatannya untuk memburu dan membunuh Xiaoyan. Sejak saat itu, Xiaoyan tidak akan dapat bergerak bahkan 1 inci pun di dunia Sensi. Dan bahkan alam dewa kuno juga akan terlibat karena ini. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak aktif, tetapi karena masalah Xiaoyan, mereka tidak punya pilihan selain mengungkapkan diri. Ya, tapi sebelum itu saya ingin melakukan satu hal lagi. Saya tidak tahu apakah saya punya waktu. Xiaoyan tidak bertanya bagaimana Ratu tahu. Dan tidak perlu bertanya. Xiaoyan menjawab Ratu secara meyakinkan. Oh, ada apa? Mengucapkan selamat tinggal pada istrimu satu persatu. Apakah kamu masih ingin merasa nyaman untuk terakhir kalinya sebelum pergi? Tawa lembut Ratu keluar perlahan. Xiaoyan menatap titik ini dengan marah dan geli. Bukan Ratu yang layak. Permaisuri, bisakah kamu lebih serius? Ada banyak krisis sekarang. Xiaoyan berkata dengan tidak senang. Dan Permaisuri segera mengerutkan bibirnya sedikit sedih. Ini benar-benar membosankan. Kupikir setelah reinkarnasi, Anda akan lebih menarik. Tapi ternyata Anda masih sangat keras kepala. Xiaoyan berkata dalam hatinya, kakak perempuan tertua, meskipun Anda bercanda, sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Ratu. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba beralih ke Kui Jun yang disegel di dalam kotak cermin oleh angin biru abadi. Aku ingin membawanya pergi, kata Xiaoyan dengan serius. Kamu bisa mencobanya. Kamu masih punya waktu, karena mereka ada di sini, kata Ratu. Dia sepertinya tidak terkejut dengan pemikiran Xiaoyan, tetapi memalingkan matanya yang indah sedikit ke satu sisi. Lubang cacing singularitas perlahan muncul, dan di dalamnya sebuah bahtera besar perlahan muncul. Dan bahtera ini persis seperti yang dibawa oleh Raja Dunia bawah Tiansang, bahtera rumah hantu. Sialan, orang tua, kamu akhirnya tiba. Melihat ini, Yueli berkata dengan marah pada saat ini. Namun, beberapa sosok muncul di geladak bahtera rumah hantu, dipimpin oleh Raja Tiansang, dan di belakang mereka adalah pasukan teratas dari neraka. Dengan munculnya dunia bawah, wajah beberapa raja roh di beberapa bahtera pecinta benih dari rumah surgawi tenggelam. Karena kemunculan dunia bawah sekali lagi meningkatkan kekuatan tempur lebih dari 1 tingkat. Semuanya lama tidak bertemu. Saya mendengar bahwa Anda menggertak murid-murid saya. Kalau tidak, dunia bawah akan membiarkan kalian semua menderita api penyucian. Itu bukanlah hal yang baik. Raja Tiansang mengguncang labu anggurnya. Suaranya yang mendominasi keluar perlahan. Yueli, bukankah guru mengatakan bahwa segel itu tidak bisa dilepaskan sesuka hati? Raja Tiansang menoleh untuk melihat Yueli. Hanya untuk melihat sosok Yueli berubah menjadi asap hitam. Berkedip di bahtera rumah hantu, mencondongkan tubuhnya.
dia langsung meraih janggut Raja Tiansang. Sakit, sakit. Raja Tiansang menatap Nizi yang marah di depannya, tapi tidak ada amarah di matanya. Senang mengetahui itu menyakitkan. Pak Tua ingin menyelamatkanku, tapi datang terlambat. Jika saya tidak membuka segelnya, saya akan diganggu sampai mati oleh mereka, kata Yueli dengan marah. Sungguh? Yueli, jangan marah. Siapapun yang menggertakmu, aku akan menjadi tuan untukmu. Menghadapi kemarahan Yueli, Raja Tiansang tidak marah, tetapi memanjakannya dengan mata penuh kasih sayang dan mengusap kepala Yueli dan tersenyum meminta maaf. Yueli mengangkat tangan kecilnya dengan marah dan menunjuk ke sosok di ujung. Raja Tiansang memandang Hanmo dan segera melihat Hanmo yang berdiri di kehampaan. Kulitnya berlumuran darah dan ini hanyalah paksaan dari Raja Tiansang. Melihat ini, Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Tiansang memiliki kekuatan yang begitu kuat dan bahwa dia bisa membuat Hanmo yang malu dengan kepaksaan saja. Dia dengan mudah melenyapkan kekuatan yang mulia dari aliansi Dewa Pertarungan, tetapi dia berpura-pura menjadi lemah. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan langsung tenggelam dan dia sedikit bingung mengapa Raja Tiansang tidak bergerak pada saat itu, dan bahkan saat itu dia bahkan sudah mati. Jika bukan karena permaisuri menyelamatkannya, dia pasti sudah lama jatuh. Tetapi setelah memikirkannya, Xiaoyan menyadari bahwa bukan hanya Raja Tiansang yang dapat menyelamatkannya saat itu, tetapi permaisuri di sampingnya juga memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Alasan mengapa mereka cuma melihat dari samping adalah mungkin dia tahu permaisuri akan menyelamatkannya. Karena ini adalah malapetaka Xiaoyan sendiri, dan ada beberapa malapetaka yang harus dialami Xiaoyan sendiri. Jika tidak ada pertempuran bintang Hongmeng, dan tidak ada pengorbanan semua orang di tim yang tak kenal takut, tidak mungkin jatuh. Dan Xiaoyan tidak akan berpikir untuk tumbuh dengan cepat. Pengorbanan semua orang dalam tim yang tak kenal takut juga membuat langkah kultivasi Xiaoyan semakin kokoh. Karena setiap orang yang lemah akan berkorban untuk ini. Jika tim Fearless tidak mati, sangat tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menembus level kekuatannya hari ini dalam waktu singkat. Oleh karena itu, baik Raja Tiansang maupun Permaisuri mengetahui hal ini dengan jelas. Tentu saja, mungkin itu adalah pengaturan yang dibuat oleh Yang Mulia sejak lama. Sehingga mereka tidak saling membantu, yang menyebabkan Xiaoyan menderita pukulan terbesar dalam hidupnya. Hanmo mengangkat kepalanya dengan susah payah, dengan kebencian di matanya. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya dari ujung meraung menuju bahtera rumah hantu. Dan mata Raja Tiansang membeku, dan dia melambaikan jubah lengannya dengan keras. Cahaya hitam membentuk penghalang, dan sinar cahaya menghantam penghalang cahaya hitam dengan keras. Duar! Suara ledakan bergema, dan Raja Tiansang perlahan mengangkat pandangannya, melihat ke arah berkas cahaya. Raja Tiansang, kekuatan Hades lemah sekarang, dan kamu mempertaruhkan dunia bawah. Begitu suara itu keluar, sekeliling langsung terdiam, termasuk Raja Roh lainnya. Tianxun, apakah Anda sudah lama menjadi anjing dan merasa seperti telah menjadi manusia? Yueli sedikit terkejut dengan Raja Tiansang yang mengguncang labu anggur dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Lagi pula, sejauh yang dia ingat, Raja Tiansang jarang mengutuk orang. Tapi sepertinya ketika menghadapi 10 Raja Roh Agung, mata Raja Tiansang dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Hehehe, Raja Tiansang,
Percaya atau tidak, kami masih bisa membuat kekasihmu yang telah bereinkarnasi jatuh lagi. Sosok bernama Tiansun adalah kepala dari 10 Raja Roh Agung, tetua dari 10 Raja Roh Agung. Sepertinya dia adalah orang terkuat di Istana Surgawi. Oh, saya tidak percaya. Raja Tiansang menjawab tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Kalau begitu, mari kita coba. Tidak pernah mustahil. Raja Tiansang menggantung labu anggur di pinggangnya dan tubuhnya perlahan terangkat ke udara. Hal yang sama berlaku untuk Tiansun. Pada saat yang sama, di bahtera lain kecuali Tiansun, semua raja roh lainnya membumbung ke langit. Semua memandang Raja Tiansang serempak. Melihat adegan sosok di depannya, Raja Tiansang masih tetap tanpa ekspresi, mencibir dan berkata, "Benar saja, ini istana surgawi. Itu gayamu dalam melakukan sesuatu." Saat ini, Yueli bergerak dan dia juga naik ke udara. Terlalu tidak tahu malu bagi 8 orang untuk berurusan dengan 1 orang. "Yueli, kembali. Aku bisa menanganinya. Dan kamu tidak boleh membuka segelnya." Raja Tiansang menoleh dengan serius dan berkata. Menghadapi omelan Raja Tiansang, Yueli menggertakkan giginya. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan Raja Tiansang berurusan dengan 8 Raja Roh ini sendirian. Namun, Yueli ingin bertarung. Dan dia tidak takut. Ini adalah sifatnya yang keras kepala. "Yueli, kami masih di sini. Dengarkan Raja Tiansang. Tidak perlu melawan pertempuran ini." Pada saat ini, suara ratu keluar perlahan. "Tiansun, jika kamu ingin bertarung, kami dari alam dewa kuno akan menemanimu sampai akhir." Suara ratu keluar perlahan, dan puluhan ribu sosok dari alam dewa kuno berdiri di belakang ratu secara bersamaan dengan momentum seperti pelangi. Sungguh alam dewa kuno, tetapi bahkan jika Anda mengambil tindakan, Anda masih bukan tandingan rumah surgawi kami. Tiansun menatap ratu dengan mata dingin. Tanpa yang mulia mendukungmu, apa yang bisa dilakukan seorang wanita? Tiansun mendengus dingin dengan senyum sarkastik di wajahnya. Dia tertawa bahwa ratu di depannya hanyalah seorang janda semok. Namun pada saat ini, di antara puluhan ribu sosok, nafas tersembunyi mengeluarkan sedikit fluktuasi dan permaisuri melihat ke samping sedikit. "Jangan diekspos." Jiwa ratu mentransmisikan suara itu. "Permaisuri, mengapa Anda tidak membiarkan saya menunggu sampai rumah surgawi ini dihancurkan?" Transmisi suara dari jiwa datang dari sosok Wandao. Mendengar perkataan permaisuri, jelas membuat marah orang banyak di belakangnya. "Tanpa perintahku, jangan diekspos." Sang ratu sekali lagi mentransmisikan suara dengan nada kasar. Yang mulia permaisuri." Selama periode ini, mata Xiaoyan kosong dan sepertinya tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan Xiaoyan. Blokade Lan Feng mencegah suara Kui Jun keluar. Jadi melakukan jiwanya tidak dapat mengirimkan suara. Yang paling penting adalah perhatian semua orang tidak tertuju pada Kui Jun. Jadi tidak ada yang perhatikan bagaimana Kui Jun berjuang di kotak cermin. Karena Kui Jun telah berjuang seperti ini sejak awal. Dan situasinya serius saat ini. Dan Raja Roh tidak terlalu memperhatikan Kui Jun. Apalagi status Kui Jun tidak cukup tinggi. Dan masih banyak yang harus diperhatikan oleh para Raja Roh ini. Yang mulia, tidak apa-apa. Biarkan mereka berdelapan naik bersama. Saya ingin melihat apakah mereka membuat kemajuan setelah sekian lama. Oh, maaf, saya lupa. Anda telah memasang jebakan dan kekuatanmu kemungkinan akan sangat berkurang.
Dalam hal ini, mengapa aku harus takut pada mereka? Raja Tiansang tersenyum. Mengapa aku harus takut pada mereka? Raja Tiansang tersenyum. Cahaya di tangannya mengalir ke dalam tombak tua tumpul. Dan di tangannya, aura memancar dari Raja Tiansang. Hah? Senjata lelaki tua Tiansang adalah tombak panjang? Yueli menunjukkan keraguan muncul di alisnya, memancarkan aura bangga. Orang tua itu menjadi tampan, gumam Yueli dengan suara rendah. Yueli, aku sudah lama memberitahumu bahwa gurumu sangat tampan. Ketika aku masih muda, Raja Tiansang menoleh dan tiba-tiba tersenyum. Ketika dia mendengar Yueli mengatakan bahwa dia tampan, semangat juang Raja Tiansang menjadi lebih kuat.